Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss Ari, saya Putin Novitasari. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari tugas UAS Manajemen Berbasis Sekolah. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah? Manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah proses pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung semua komponen warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, serta masyarakat. Pertanyaan kedua yaitu, faktor apa saja yang merupakan faktor pendukung keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah? Dalam peranan manajemen berbasis sekolah secara luas dan mendasar yang amat diperlukan adalah dukungan politik, baik itu sekedar political will maupun dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan formal. Dukungan finansial, dukungan sumber daya manusia beserta pemikirannya. Sarana dan prasarana lainnya juga menjadi faktor pendukung yang penting. Peluang keberhasilan penerapan MBS di Indonesia pada saat ini cukup besar karena adanya beberapa faktor, antara lain yang pertama, tuntunan kehidupan demokrasi yang cukup besar dari masyarakat dalam era reformasi. Yang kedua, penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menekankan pada otonomi pemerintahan pada tingkat kabupaten atau kota. Yang ketiga, adanya komite sekolah yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan program jaringan pengamanan sekolah atau GPS, pendidikan di sekolah. Yang keempat, adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dengan meningkatkan tugas, fungsi, dan peran badan pembantu penyelenggaraan pendidikan. Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sekolah dan hakikatnya bukanlah merupakan kewajiban kepala sekolah saja, akan tetapi di sini dalam pengelolaan diharapkan melibatkan stakeholder yang ada. Karena keterlibatan seluruh stakeholder merupakan salah satu modal dasar guna mendukung terrealisasikan penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS di sekolah. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, siapa saja yang harus terlibat dalam perencanaan manajemen berbasis sekolah? Yang pertama adalah guru. Guru dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas belajar siswa, menyelenggarakan pembelajaran yang efektif, dan menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa serta berperan serta dalam memotivasi siswa. Yaitu ada juga siswa. Peran siswa ini menjadi penting dalam perencanaan MBS ini karena siswa adalah media utama untuk berjalannya proses ajar mengajar. Yang ketiga ada kepala sekolah. Kepala sekolah di sini sebagai pemimpin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan untuk mengurusi semua bawahan dalam hal membantu melaksanakan seluruh tugas-tugasnya. Lalu ada pegawai sekolah. Dan ada juga peran orang tua. Peran orang tua di sini kita melibatkan orang tua dan insan sekitar sekolah menjadi kesempatan untuk mendorong komitmen bagi mereka untuk mengambil berbagai bagian dalam macam-macam kegiatan pengembangan MBS. MBS yang baik terbukti mendorong makin banyak donasi baik itu uang, tenaga, maupun researchers yang lainnya. Ada juga yaitu peran masyarakat sekitar. Masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh cukup besar terhadap belajar siswa karena keberadaan siswa di dalam lingkungan kehidupan masyarakat yang hampir setiap hari dapat mereka lihat. Dari Sumanto 2010 60-72 berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertanyaan yang keempat adalah, sejauh manakah peran komite sekolah dalam konteks manajemen berbasis sekolah, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah? Jadi, komite sekolah dapat membantu mempercepat dan mengoptimalkan upaya peningkatan mutu pendidikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan kinerja tenaga pendidik? Yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pengembangan kinerja pendidik adalah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia,
mengadakan pelatihan tenaga kerja. Upaya ini harus dibarengi pula dengan kualitas tenaga ahli sebagai pembimbing atau instrukturnya. Meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan formal, misalnya memperbaiki sarana prasarana di sekolah, mengadakan latihan kerja bagi para tenaga kerja. Latihan ini ditunjukkan supaya calon tenaga kerja mempunyai gambaran tentang dunia kerja yang akan dihadapinya. Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga ahli dalam mengajar dan memberikan materi pada calon tenaga kerja, supaya keahlian ini dan keterampilan ini dapat dilakukan dengan cara meningkat. Baik Miss Ari, segitu aja video yang dapat saya jawab dari 5 pertanyaan yang Miss Ari ajukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.